Halo Sobat Mako, berjumpa lagi bersama saya Vivin Citra. Dan kali ini Citra mau ngajak jalan-jalan Sobat Mako semuanya. Kita tahu bahwasanya kampung tematik di Malang ini sangat banyak sekali ya. Dan ini juga merupakan salah satu keunggulan destinasi wisata yang ada di Kota Malang. Hari ini saya mau ngajak nih Sobat Mako untuk jalan-jalan ke Kampung Budaya Polowijen. Jadi di sini itu unik gitu ya tempatnya ya, semilir angin, kemudian sawah-sawah. Jadi penasaran seperti apa sih isi dari Kampung Budaya Polowijen? Ikuti Citra ya. Kampung Budaya Polowijen, kampung yang menyuguhkan berbagai pernak-pernik topeng Malangan, belajar membatik, menari, melukis sampai membuat topeng dari kayu. Keberadaan Kampung Budaya Polowijen menambah deretan kampung tematik yang ada di Kota Malang. Lantas, apa sajakah yang ada di Kampung Budaya Polowijen? Langsung saja ikuti podcast Mako Suara Cita. Selamat pagi. Pagi, Mbak Citra ya? Iya, Pak Ya. Wahyu apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Dama rombongan ke sini kah? Iya, saya pengen penasaran gitu ya, pengen jalan-jalan. Iya, silakan. Nah, Sobat Mako, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Wahyudi, tapi biasa akrab disapa dengan Ki Demang, betul Iya, begitu Ki ya? Demang. Dan kita sudah ada di Kampung Budaya Polowijen. Ini Betul. kebiasaan sehari-hari berpakaian seperti ini? Ya nyamannya begini, pakai sarung, pakai kaos, baju casual begini ini. Ya nyaman saja gitu ya. Ya sekaligus menjiwai gitu saja. Bisa jadi ciri khas Gitu. seperti itu Ya Ki kira-kira Demang begitu. Ya pakai Tapi ini udeng memang biasa. orang seni itu kelihatannya tuh begini gitu loh. Kebanyakan orang seni kan begitu ya. Saya ini bukan siapa-siapa, ya hanya sekedar nggagas-nggagas saja agar kegiatan kesenian jalan aja di Tapi sini. luar biasa ya, tanpa beliau tentunya Kampung Budaya Polowijen ini tidak ada yang tahu seperti itu ya. Oh begitu Nah, ya. saya jadi penasaran nih, Ya, ke depan boleh, pengen Mbak jalan-jalan Citra. ke sini. Kira-kira nih ya di di Kampung Budaya Polowijen itu ada apa aja sih? Oh gitu? banyak Mbak Citra, ini kan kampung 2017 diresmikan oleh wali kota kan. Setelah itu kita tetap berkegiatan, ada kesenian topeng Malang, ada membatik, ada kegiatan seni rupa, membuat topeng, ada perpustakaan, ada wayang, ada gamelan dan lain sebagainya, komplit. Waduh, Gitu. Mau lihat jadi yuk? penasaran. Ayo kita lihat yuk, Sobat Mako masuk yuk. Oke. Ini Kampung Budaya Polowijen. Ada banyak masyarakat yang tinggal di sini. Kita manfaatkan, kita ajak untuk kegiatan-kegiatan seni, budaya dan lain sebagainya. Oh, berarti yang ada di Kampung Budaya ini memang warga yang tinggal di sini. Warga seperti yang tinggal itu? di sini, Oke. itu ya. Nah, terus kemudian di depan rumah dikasih beberapa fasilitas seperti ini perpustakaan nih. Oh, ada perpustakaan. Nah, ini perpustakaan nih, silakan. Oke. Ya, ini perpustakaannya. Oh, ini ada, Farah sini. Sini. Ah. Iya. Ini perpustakaan. Dari mana ini perpustakaannya dulu? Nah, jadi Kampung Budaya Polowijen ini selain untuk melestarikan kebudayaan seperti kebudayaan tari, batik, topeng, kita di sini juga memberikan perhatian kepada dunia literasi gitu. Jadi bisa untuk meningkatkan minat baca warga setempat, bisa juga pengunjung. Oke. Nah, luar biasanya biasa. itu karena kemarin ini pandemi ya, jadi sekolah-sekolah ini kan kita lakukan secara daring gitu. Benar, Jadi online ya. untuk penari-penari itu biasanya belajar bersama di sini gitu. Aduh, luar biasa berarti ini Ki Iya. Demang ya. Iya. Biasanya yang lebih sering baca di sini penari-penari Iya, atau dari kalangan masyarakat Penari-penari gitu. gitu juga bisa. Karena misalkan dari pelajaran butuh referensi gitu, mereka bisa langsung ke sini gitu. Oh, luar biasa ya. Jadi sembari bisa belajar tari, tapi tentunya wawasan akan buku ini juga didapatkan di sini, begitu ya. Tapi biasanya nih Ki Demang, Ya. kalau saya boleh tahu, untuk penari ini mereka memang warga sekitar sini atau mungkin dari mana gitu untuk belajar tari di sini, atau bebas atau seperti apa sih? Warga sekitar sini saja, tapi juga yang lain kalau mau ikut silahkan. Kita hampir punya 40 penari ya. Ini salah satu penarinya. Farah ini kan gitu toh. Bersama dengan teman-teman. Kalau kampung sini mungkin sekitar 20-an anak ya yang ikut terlibat nari, ada yang remaja, ada yang anak-anak begitu. Ini buku-bukunya dari mana nih?
Buku-bukunya dibantu sama Universitas Widagama. Jadi mereka menyumbangkan Oh iya, lebih iya. dari 1.100 buku dari Luar biasa ya. Iya. Memang kalau masalah buku itu adalah jendelanya Jendela dunia gitu dunia. ya Ki Demang ya. Oke. Tapi jangan dikira bahwa sekarang buku-buku ini sudah digitalisasikan. Jadi kalau mau datang ke perpustakaan sudah tidak lagi repot Bawa namanya buku gitu bawa ya? buku, tapi kemudian pakai aplikasinya di KBP dia bisa lihat Wow, itu semuanya ya. luar biasa, Sudah benar-benar dalam bentuk dimudahkan PDF ya. langsung kemudian bisa di-download buku-bukunya yang Tapi menarik yang begitu. datang ke perpustakaan ini bebas kan? Boleh orang Bebas, luar nggak iya. sih? Bebas. Boleh ya. Oke deh. Jadi mungkin Sobat Mako yang penasaran seperti apa sih perpustakaan yang ada di Kampung Budaya Polowijen, kayaknya langsung ke sini aja ya. Iya. Oke, bentar lagi kita mau kemana nih Ki Demang? Boleh, kita bisa lihat Membatik, membatik. Oh, Oke. asik, seru-seru. Ah, ah. Ya udah, yuk Sobat Mako kita lihat batik ya. Nah, ini Mbak, tempat membatik kami ya. Kita duduk Kebetulan dulu. Bu Titi ini Misi salah ya, Bu. satu guru batik kami. Oke. Iya. Ini lagi teknik apa, Bu? Ini namanya mencanting, Oke. proses kedua setelah memolah. Hmm. Ada beberapa step dalam proses membatik. Proses pertama ini namanya ngeblat atau mola, jadi memindahkan pola gambar dari kertas ini ke dalam kain. Nah, kemudian step keduanya ini mencanting. Nah, dari secara keseluruhan dalam proses membatik itu adalah mencanting ini proses yang paling menentukan hasil akhir. Oh, Karena kenapa bagus, seperti itu? karena bagus tidaknya cantingan nanti akan mempengaruhi hasil Hasilnya? akhir. Iya. Oh. Jadi kalau kurang tembus atau tidak apa nanti warnanya jadi campur blok-blok. Ini kebetulan yang saya pegang ini sudah dicanting pertama, tapi ini masih dalam proses juga, ini belum selesai. Jadi memang ada beberapa teknik ya. Nggih. Ini kami pakai teknik tutup celup. Oh. Jadi setelah selesai diwarna, dilorot, kemudian baru kami cantingi lagi, nanti kami tutup lagi dengan warna yang lain lagi. Jadi seperti itu. Kalau ini berarti batik apa, Bu? Kan batik kayaknya macam-macam ya. Kalau batik sebenarnya cuma ada dua ya Mbak ya. Banyak sih macam-macam, cuman tekniknya aja. Oke. Kalau secara pengerjaannya mungkin ada batik tulis, batik tulis seperti ini pakai canting. Ada juga batik Cap cap, gitu ya. iya, batik Kalau cap. untuk ininya kan ada kayak batik Malangan Oh, apa gitu ya. Motif. motifnya, Ah. desain. Kalau apa ya? Kalau kami di sini Bebas begitu bebas ya. Oh, oke. Tapi kami Sudah juga punya mengembangkan. apa namanya motif-motif klasik juga ada. Di KBB ini kebetulan juga ada motif yang sudah dihakikan, ada dua. Oh, sudah dihakikan. Iya, ini seperti ini. biasa. Ini motif topeng. Topeng. Nah, topeng Oke. sama satu lagi motif dedes. Hanya sudah tidak ada barangnya ini sudah. Oh, ini berarti dipasarkan dijual juga, Iya, Bu. betul, Biasanya betul. peminatnya lebih ke segmennya seperti apa? Ini saya agak Nggih, nggih, pindah monggo, posisi monggo, ya, Pak. silakan. Aduh, Nggih. kayaknya Iya, paling nggak enak apa-apa. duduknya seperti ini gitu. Kebetulan yang kami proses ini yang kami buatkan adalah batik dalam bentuk lembaran. Selama ini konsumennya masih banyak orang-orang yang sifatnya lebih ke seni gitu, untuk koleksi. Karena memang batik ini bukan kebutuhan utama. Jadi orang kan harus yang punya apa namanya keinginan atau passion tertentu yang memang cinta-cinta batik atau kain-kain olahan kain itu yang senang untuk mengoleksi. Tapi untuk yang ready to wear itu sehari-hari kami juga insya Allah menyediakan. Oke. Ini terbukti dengan adanya pesanan-pesanan dari kalian yang masuk ke kami untuk yang dibuat seragam atau oleh-oleh atau apa namanya ya buah tangan seperti itu. Ini tapi biasanya lebih ke lokal Malang saja atau pernah sampai dikirim untuk media penjualannya gitu sampai keluar Iya. luar Malang seperti itu atau bagaimana? Kalau keluar Malang selama ini masih sifatnya sebagai hadiah tapi tetap terjual gitu. Dalam artian kebetulan ada sempat wisatawan dari luar itu, kalau saya nggak salah dari Perancis apa ya itu. Nah itu mereka ambil batik di sini salah satunya memang kebetulan mereka juga suka dengan hal-hal yang berbau handicraft seperti ini, apalagi olah-olah kain gitu. Semua mereka sempat mencoba, akhirnya tertarik beri salah satu seperti itu. Memang biasanya karya kita tuh lebih dihargai di luar ya. Iya. Di Jepang ya. Peminatnya biasanya seperti itu gitu, mencintai karya-karya dalam negeri kita. Bu, ngomong-ngomong nih ya, kisaran harganya tuh biasanya berapa sih batik ini? Nggih. Kalau batik tulis, kebetulan di KBP ini hanya masih batik tulis saja ya. Kami patok harga mulai dari 300.000. Jadi memang tergantung polanya juga dan tergantung juga pewarnaan juga. Tapi Jadi, memang sebanding ya kalau menurut saya pengerjaannya aja detail sekali nih Sobat Mako, di pola, kemudian ini yang bikin harus telaten Ki Demang. Iya. Canting mencanting ini kayaknya saya nggak Mencantingnya. cocok. Bisa meluber kemana-mana karena makanya saya nggak mau coba ya Sobat Mako ya. Saya takut polanya akhirnya dirusak gitu oleh saya ya. Siapapun sebenarnya bisa belajar saja, butuh ketelatenan. Itu ya. Karena Berarti Bu Titi ini termasuk orang yang sabar. ya sabar. Ini kan kita melatih berapa gitu orang ya. Bu Titi di sini ya waktu itu ya?
Dari awal sejak adanya KBP itu kurang lebih ada 60-an orang. 60 orang kita latih orang. untuk membatik Jadi ya. ada dari 4 gelombang masing-masing 15 orang. Jadi sampai sekarang sudah ada 60 plus ini anak-anak magang dari SMK. Oh, berarti ada kerjasama seperti itu? Iya, kerjasama dengan SMA untuk magang batik kan gitu ya. Dan karyanya nanti juga bisa dipamerkan di sekolahannya. Luar Kan biasa begitu. ya. Jadi memang mereka diajari dari nol proses kegiatan pemagangan di sini dalam bentuk memproses magang batiknya. Dari proses bagaimana ngeblat, mencanting sampai kemudian jadi satu kain lembar. Oke. Seperti itu. Ya. Berarti anak-anak yang magang di sini ini kan juga dari beberapa daerah juga ya. Betul. Luar biasa ya. Makanya ini adalah salah satu yang patut harus kita support nih ya Sobat Mako ya. Karena dari sini itu akhirnya bisa menciptakan karya-karya begitu. Dan di KBP ya? Yeah. Bener ya? Di KBP ini kan juga salah satunya bisa melestarikan wilayah yang ada di sini seperti itu. Kita kemana lagi nih Ki Demang? Boleh kita Terima kasih ya Bu Titi. lanjut Terima kasih. ke spot lainnya. Saya mau jalan dulu nih Bu Titi ya. Yuk baik. Sobat Mako. Ki Demang, Iya. ngomong-ngomong nih ya, awal mula dari Kampung Budaya Polowijen itu atau sejarahnya itu seperti apa sih Ki Demang? Karena di sini ada situs Kendedes, Mbah Reni Makam Bu Topeng, maka kita adakan Kampung Budaya Polowijen. Gitu. Jadi ini adalah lingkungan cagar budaya gitu Mbak Citra. Kalau dalam RT RW Kota Malang, 5 di antara daerah yang ditetapkan sebagai lingkungan cagar budaya salah satunya Polowijen. Tempatnya di sini. Nah, situ ada Mandala Empu Porwa, ada situs Kendedes, terus kemudian ada Empu Topeng, ada Joko Lolo. Maka kemudian kita buat ini Kampung Budaya Polowijen. Itu asal usulnya. Iya. 2015 kita adakan Sekaran Topeng Malang. Terus kemudian 2016 dan 2017 baru kita dirikan Kampung Budaya Polowijen. Diresmikan oleh wali kota. Iya, langsung Begitu wali ya. kota nih berarti yang meresmikan. Yang meresmikan. Dan ini kan kalau kita tahu ya adalah warga yang masih tetap tinggal di sini gitu ya. Warga tinggal sini yang kemudian rumahnya memang menghadap situs-situs. Oke, tapi memang sejauh ini keterlibatan warga sendiri dalam Kampung Budaya Polowijen ini seperti apa sih gitu? Susah nggak gitu untuk menyatukannya gitu ya? Ya butuh waktu, butuh proses karena ini bagian dari kegiatan berkesenian, berkebudayaan. Jadi upaya melakukan pelestarian itu kan butuh pendekatan-pendekatan yang maksimal sehingga kemudian mereka paham. Akhirnya beliau juga terlibat nih. Beliau terlibat dalam kegiatannya misalnya ikut mocopat. Terus kemudian ada yang juga berarti ya? ada kalau tiap Jumat malam itu biasanya mocopat ya. Mocopat Malangan. Terus kemudian ada yang ikut membuat topeng. Terus kemudian kalau anak-anaknya ikut menari begitu toh. Itu terus warga yang lainnya juga ikut membatik dan lain sebagainya. Kalau ada kegiatan Kampung Budaya Polowijen di sini biasanya warganya yang menyediakan kuliner. Nah, semuanya disediakan oleh warga ya, tapi dikoordinir secara baik. Nah, kegiatan-kegiatan di Kampung Budaya Polowijen ini sebenarnya adalah kegiatan dari upaya memajukan undang-undang kebudayaan. Jadi ada 10 objek pemajuan kebudayaan, Kampung Budaya Polowijen terlibat memajukan dan sehingga mendapatkan anugerah sebagai pemanfaatan kebudayaan ya tahun 2021 oleh Dikbud kemarin. Luar gitu biasa ceritanya. ya. Oke. Ini berarti setiap hari di sini ada kegiatan Ki Demang? Ada tiap hari kalau ke KBP pasti ketemu anak-anak membatik. Gitu. Ya mungkin sampai dengan sore gitu toh. Kalau malam ya ada banyak warga ya misalnya kan mereka kan duduk bercengkerama diskusi dan ngobrol apa sajalah gitu ya. Itu warga ada di sini semuanya. Jadi ngopi-ngopi dan semuanya ada di sini. Dan ini memang enak banget ya view-nya itu kalau Sobat Mako datang ke sini nih, ini langsung sawah, kemudian bentuk gebyok-gebyok yang ada di sini. Pokoknya artistik banget deh. Iya. Begitu ya Ki Demang ya. Ya, kita kenapa memakai ornamen bambu? Kan karena ada salah satu benda cagar budaya namanya watu kenong itu kita percaya sebagai salah satu batu umpak untuk bangunan arsitektur zaman dulu. Bangunan arsitektur zaman dulu itu kan pakai pakai kayu ya, bambu ya gitu ya, atau bambu, rumah bambu. Nah, sehingga kemudian kita mereplikasi ini dalam bentuk rumah-rumah bambu. Semuanya rumah warga itu kita kasih ornamen bambu. Bambu itu iya. tadi. Wow, seru Itu, seru Mbak Citra, ya. Oke, kita jalan lagi nih ya, berarti Yuk. ya Ki Demang ya. Nah, kita lihat nih proses pembuatan topeng ini ya. Oh, ini
Nah, ini empu topengnya Polowijen. Nah, Oke, ini ya. permisi ya Pak. Ya. Boleh lihat-lihat ya? Boleh, Saya boleh. sambil duduk boleh ya? Nah. Oh iya iya iya. Ini proses membuat, Ini proses mengukir. mengukir. Kir. Oh iya Topeng. iya iya. Jadi membuat topeng itu kan asal usulnya dari bahan kayu ya. Kayunya adalah kayu seperti ini yang ungkul ini. Yang ini? Bukan yang ini. Oh Yang ini. salah. Salah satunya ini ya. Ini. Pertamanya ini. Pertama ini ya. Terus kemudian dibakali gitu ya. Ya, Jadi kan semula kayunya utuh. Permisi. dibentuk-bentuk begitu. Kayunya utuh, terus dibelah jadi dua, terus kemudian dibentuk seperti ini, sehingga kemudian berikutnya seperti ini ya. Sudah seperti ini. Nah, selanjutnya ya diproses. Ini Pak Juli. Pak Julianto ini tahun 2020 itu mendapat anugerah insan budaya apa ya? Penopeng terbaik di Malang Raya. Wah, satu gitu. kebanggaan buat saya bisa bertemu sama Pak Iya. Wahyu ya, benar ya? Iya. Oke. Jadi ini Pak Yuli ini kan karena teknik mengukirnya detail gitu ya, sehingga detail dan kemudian perupaannya juga sangat artistik seperti di Mbak Citra itu, ya kan itu detail banget ya. Nah sehingga beliau dapat anugerah. Oh, biasanya Pak Wahyu dalam satu kali membuat topeng ini butuh waktu berapa lama? Kalau yang kayak gini sekitar 2-3 hari. Ini kan kayunya kan keras. Heeh. Kalau kayu keras itu biasanya 2-3 hari. Oh, berarti setiap kayu itu berbeda proses pengerjaannya. Berbeda. Ya. Ya, Dari ya, jenis ya. kayunya. Kita tingkat kesulitannya beda-beda kalau gini. Kalau kayu yang ini kan kayu sengon. Ya. Kayu sengon itu kalau 1 hari saya bisa dapat 2. Wow, Kalau lebih 1 cepat hari. ya. Lebih mudah berarti seperti itu. Lebih mudah. Itu hanya proses untuk pembuatan seperti itu, belum coloring atau seperti apa? Belum ya? Belum Semuanya bisa. masih polosan. Masih Polosan. Kalau mau pewarnaan putih. sekalian, jadi kalau sudah jadi 10 begitu ya, sekalian aja kita warna kan. Gitu. pengerjaannya biasanya Iya. seperti itu. Karena cat itu kan apa ya butuh perlakuan yang berbeda. Satu dicat nanti malah boros. Ya, Pengerjaannya waktunya susah. berarti Iya. ya. Mendingan bikin dulu semuanya, baru nanti proses pewarnaannya selanjutnya seperti itu. Kalau di sini biasanya Ki Demang ini pembuatan topeng ini juga dijual juga. Iya. Kita malah lebih banyak melayani pemesan ya, pembeli dan untuk souvenir, untuk nari dan lain sebagainya itu kita layani. Jadi Oke. kan gini, topeng Malang ini kan sebenarnya kantongnya kan banyak bukan hanya di Polowijen, tapi asal usul topeng itu ya dari Polowijen. Empu topeng Malang itu kan Mbah Reni. Iya. Makamnya ada di belakang kita. Namanya Ki Condro Suwono ya. Di tahun 1880-an beliau mendapatkan pengakuan sebagai empu topeng Malang ya. Ki Ageng Sunggeng Linuwih oleh Adipati Aryo Suryo Diningrat keempat gitu ya. Bupati Malang. Nah, terus kemudian topeng menyebar di seluruh desa-desa atau kampung-kampung di Malang Raya, kan gitu toh. Ada yang Tumpang, Glagadowo, Jabung, Precet dan lain sebagainya. Pakai saji dan semuanya adalah satu topeng gitu ya. Nah, dan di sini paling tua. Cikal bakalnya berarti dari daerah sini. Cikal bakalnya dari sini. Maka kemudian mestinya Kota Malang berbangga, topeng dan harus menjadi ikon kan. Benar sekali. Selain ikon Malang Raya, Kota Malang juga harus dikuatin ini ikon topeng. Nah, biasanya ini Mas Wahyu di antara semua ini kan macam-macam ya. Ada karakter-karakter khusus atau penamaan-penamaan khusus nggak sih topeng-topeng seperti ini? Sebetulnya ada. Ini topeng kan kalau sini kan topengnya topeng panji. Topeng panji itu ada 70 lebih karakter. Wow, dan banyak namanya itu ya? beda-beda ya. Ya ini kelono, namanya kelono. Ini kok kayak agak takut ya sobat-sobatku ya. Ini kelono. Kelono, Oke. iya. Kalau yang buat sering Ini baron sekeber. baron sekeber. Oh, baron Kalau yang sekeber. buat nari biasanya yang Kalau yang ini ini buat bapang. nari. yang papang, terus Oh iya bapang, ada bapang yang- tari bapang saya pernah dengar. ada tari patih, ini Dari ada. Pate, Ini ada tari patih, terus ragil kuning. ada ragil kuning. Oh, ini perempuan bukan? Ini perempuan. Perempuan. Oh, coba saya mau lihat. Cantik kan? Cantik banget ya. Kalau saya pakai topeng gimana ya? Dan Mbak Citra, Bagus banget. Iya. ragil kuning adalah salah satu ikon topeng kampung budaya Polowijen. Jadi satu-satunya tarian topeng perempuan itu diciptakan di kampung budaya Polowijen. Dari sini. Luar biasa ya memang kampung budaya Polowijen Iya. ini ya. Bagus Dan banget. gebiakan pertama kali pada saat
menarikan topeng ragil kuning itu pada saat Festival Panji Internasional yang salah satunya diselenggarakan di Taman Krida Budaya. Dan itu menjadi sorotan dan menjadi trending topik ya tentang kesenian topeng Malang dan ragil kuning itu hadir dengan lakon Sayembara Sodolanang. Dari sekian banyak ini, yang paling susah pengerjaannya, yang mana Mas Wahyu? Yang paling susah biasanya kalau yang ada taringnya. Yang ada taringnya itu cenderung apa? Sebetulnya semuanya sama, cuman itu banyak ukurannya banyak. Oh iya. Bukan susah ya, tapi banyak Lebih pengerjaannya banyak lebih lama. ukiran, benar-benar. Ya, banyak ukirannya ini kan. Nah, ini kan ukurannya lebih banyak. Benar-benar. Dari sini kalau yang perempuan kan nggak ada jenggotnya Ya, kan, nggak ada itunya lebih kan, mudah lebih berarti begitu. Kalau yang jenis-jenis sabrang itu pengerjaannya agak makan waktu. Buku waktu Iya, yang butuh lama waktu, iya. seperti itu ya. Tapi kalau memang dilihat dari sini sih memang iya ya Sobat Mako ya. Ini ada banyak sekali ukiran-ukirannya seperti itu. Ini otomatis memang butuh waktu. Butuh waktu, iya. Dan seperti ini dijual berarti ya. Dijual. Kisaran harganya nih berapa kira-kira nih kalau Sobat Mako yang ada di rumah pengen tahu nih? Macam-macam. Kalau harga itu macam-macam ya, Mbak ya. Kalau harga kita dari topeng yang paling Murah. murah. Biasanya paling murah itu tergantung jenis kayunya. Kalau kayunya kayu-kayu sengon, itu kita jual kisaran antara 200 sampai 300. Worth it lah ya. Tapi kalau kayunya yang kayu-kayu keras, Iya. yang jenisnya keras kayak gini ini kan kayu semboja. Itu sekitar 500 lebih biasanya. kita Bedanya apa sih Mas gitu loh? Atau kalau misalnya kayu yang ringan, gampang pecah, misal begitu ya Ki Demang ya? Atau Iya. atau seperti apa? Sebetulnya enggak ada bedanya. Bedanya cuman kalau yang kayu keras itu lebih halus. Oh. Lebih halus. Ya, dan lebih mudah proses Sehingga pengerjaannya mungkin ya. pengerjaannya lebih detail. Lebih detail. Kalau Mungkin lebih dibuat detail, dibuat kecil-kecil, ukurannya kecil itu bisa. Tapi kalau yang kayu sengon itu nggak bisa. Jadi kita buatnya itu ukurannya besar-besar. Oh iya. Jadi Sobat Mako sudah tahu ya kira-kira nih kalau misalnya mau beli topeng pilih yang mana, ya memang balik lagi ya ada harga juga ada rupa begitu ya Ki Demang. Iya. Jangan minta murah terus hasilnya yang ini nggak bisa seperti itu. Iya. Oke, baiklah. Kita kemana lagi nih Ki Demang? Boleh. Masih banyak yang harus kita kita deh. lihat di Kampung Budaya Polowijen ini. Ya, souvenir juga banyak itu kan, terus kemudian wayang juga Ada ada wayang juga. dan lain sebagainya. Baik, langsung kita ke sana ya. Mas Wahyu, terima kasih banyak sama-sama. ya Ya, sip. atas informasinya. Mbak Citra, ini kita ke KBP ini ya, sekretariat. Nah, ini di sini ada juga banyak souvenir. Ayo kita lihat yuk. Oke. Ini. Masuk. Oh ya ini. Siap. Nah, ini salah satu souvenir di Kampung Budaya Polowijen yang biasanya dijual ya, kerajinan masyarakat sini. Iya, saya Ya, boleh lihat silakan. ya. Permisi. Oh iya. Oh, ini yang patung dalam versi kecil berarti ya. Iya, topengnya apa namanya? Buat kalung, buat gantungan Oh kunci. ya topeng sampai patung saya sebutnya ya. Aduh, kalau seperti ini apa nggak lebih susah ya pembuatannya Ki Demang? Cetak kalau yang ini. Oh, jadi Tapi ada lebih juga yang kayu. gampang. Ada yang kayu juga. Iya. Jadi ya tentu ya mungkin agak lebih detail ya. Oh iya sih. Kayak ini kan kayu, kan? Oke, Lebih kecil oke, kan? oke. Detail Benar, juga benar, kan? Benar. Nah, seperti Jadi ini. memang banyak sekali ya, mulai dari gantungan, kemudian ada bros, ini mainan-mainan zaman dulu ya. Ya, Kalau kita anak-anak. mainan anak-anak ya, benar sekali. Aduh, berasa ini, saya berasa ke zaman dulu gitu ya. Jadi kangen kalau, nah bunyi-bunyian, permisi ya Ibu. Tuh, seperti ini. Ini harganya variatif Bu, 15 teman. 15.000. Oh, murah banget Sobat Mako ya. Ini kalau bikin aja lama loh ya. Mendingan kita kesini aja deh, beli di sini deh, macam-macam nih. Ini kan pemanfaatan limbah. Oh, ini pemanfaatan limbah. Limbah kerajinan atau mungkin pertukangan yang lain digunakan untuk seperti ini masyarakat kita. Ih, luar biasa ya. Jadi tidak dibuang. Ini apa Kalau Ibu? ini Terus Bros. ibu Bros. batik. Oh, dari batik Sobat Mako. Bagus banget. Jadi ini kayak bentuk-bentuk batik begitu loh. Nih. Ya, bagus. Ini tidak hanya sini, sering ikuti pameran. Pameran ke Ada pameran mana juga? saja ini Mbak Siti? Kemarin kita di Batu, terus di Taman Krida. Krida. Oke. Terus ada juga
Di mana? Di Hotel Tugu juga. Apa? Transmart? Transmart iya ya. Ya, Transmart. Kita jadi sering mengikuti kegiatan-kegiatan pameran yang konteksnya pameran-pameran yang ada nuansa kesenian begitu kita ikut. Jadi memang sudah kemana-mana ya. Iya, Iya, luar biasa. Di sini juga ada juga kerajinan ini apa namanya? Ini apa ini sebelah Wayang sini? ya, Ini kerajinan wayang. Nah, tapi ini memang terbuat dari karton ya, kertas karton karena memang ini kerajinan wayang terbuat dari karton. Jadi Ini bikin sendiri Ki Demang? ya bikin sendiri masyarakat sini kan. Ini kan kegiatan seni rupa saja. Yang kemudian dituangkan dalam bentuk karton tapi untuk wayang. Makanya kalau banyak menjadi bagus, tapi Iya, kalau benar sedikit ya. mungkin nah ini nih ya. Aneh gitu ya, kalau betul. sedikit ya sahabat Ya, Mako. jadi Tapi ini kalau banyak seperti ini memang kelihatannya lebih dapat terkesan nilai sebagai sebenarnya. seperti wayang asli padahal ini wayang karton ya. Nah, untuk kegiatan literasi juga tentang apa namanya tentang satu seni rupanya, yang kedua tentang cerita-cerita kesejarahan wayang ya, dan kemudian ada kegiatan tembang mocopat dan lain sebagainya. Itu semuanya ada kaitannya dengan wayang. Oke, Nah, tapi di jadi- sini ada pagelaran wayangnya juga nggak sih Ki Demang? Kalau gelaran secara utuh tidak, tetapi kita menyediakan tamu kalau mau ada cerita tentang wayang kita sediakan. Karena di sini ada juga ada kegiatan tentang seni pedalangan. Oh, Gamelan itu ada, dalang terus ya. kemudian kegiatan pelatihan seni pedalangan ya. Kalau gebyak wayangnya belum, tapi gebyak wayang topengnya sudah pernah. Sudah pernah Nah, ya. kalau tiap tahun itu gebyak wayang topeng ya. Kalau wayang kulitnya itu memang belum. Biasanya jadi satu. Nah, biasanya tamu-tamu yang datang ke sini tuh siapa aja sih Ki Demang? Banyak ya. Dia duduk nih. Kita boleh sambil Boleh duduk sambil ya. duduk. Sini, Mbak. Ini kan kalau tamu datang ke sini biasanya sambil kulineran. Ada kulineran juga? Ya ini, karena ini puasa ya. Udah ini tempatnya ada saja ini. Menunya berarti apa aja? Macam-macam. Pantesan saya tadi penasaran ini buat apa ya gitu ya. Ternyata memang ada Di sini kulinernya kalau juga. kulineran itu menunya satu, soto kuali dapat. Aduh, enak itu. Ya soto kuali. Ini kuali ini, nah ini soto begini nih. Biasanya soto kuali ya pakai Iya, ini. iya, Terus iya. kemudian yang kedua nasi tumpeng ada, terus kemudian sego berkat. Oh. Terus kemudian minumannya dawet sama jamu. Nah itu yang paling khas di sini di Kampung Budaya Polowijen. Jadi ini makanan yang memang masyarakat sini menginginkan seperti itu. Ketemunya itu dan memang ini kalau ada tamu rombongan 30, 40, 100 begitu kan makan bisa kita sediakan di sini. Oh iya. Iya. Kita ngobrol di dalam Boleh? aja ya. Saya masih Siap? penasaran di dalam Ya, itu apa sih. gitu. ya, monggo. Nah, Ini sini. sih. Nah ini ada di galeri kami, tempat ruang studio kami. Iya. Nah ini, Ya. nah ini Ini berarti galerinya ya. galerinya. Oke. Jadi ada topeng-topeng. Sini, Topeng-topeng. Mbak. Nah, Ada sini, banyak. Oke. Nah, jadi ini ya. Ini saya sampaikan ya, ada banyak topeng ya yang sebagaimana tadi disampaikan di depan tadi ada banyak ragam topeng. Tapi kita juga kasih contoh bedanya topeng Malang Iya. dengan topeng Luar. lainnya. Iya. Nah, ini topeng Bali. Anda bisa lihat ya, topeng Bali tentang ragam macam topengnya dan jenis ukirannya berbeda dengan topeng Malangan. Malang. Ini topeng Cirebon, ya. Anda bisa lihat ragam macam topeng Cirebon perbedaannya dengan topeng Malang. Ini topeng Jogja dan ini juga topeng Jogja, dekorasi Solo ya, seperti itu. Jadi kita kasih contoh bahwa ternyata topeng Malang itu karya seninya tinggi. Benar. Ya, ada baik dari sisi seni ukirnya maupun Warnanya, pun ya lebih apa sih lebih menyala kalau lebih menurut saya ya. betul. Oke. Kita boleh sambil duduk? Boleh, ya? boleh, monggo. Boleh Yuk, duduk yuk. ya, Mbak ya. Permisi. Ya. Mungkin yang terakhir nih Ki Demang, saya pengen nanya nih ya, apa sih Ki Demang di sini itu adalah salah satu penggagas begitu ya, di mana tempat-tempat seperti ini tuh atau kampung budaya seperti ini tuh benar-benar kita butuhkan supaya kita semua juga lebih tahu gitu ya. Harapan kedepannya seperti apa sih Ki Demang? Ini kan bagian dari objek pemajuan kebudayaan bahwa 10 objek itu seni tradisi, ritual, terus adat istiadat, pengetahuan tradisional,
teknologi tradisional, olahraga tradisional, dan semuanya ada di sini. Itu mungkin sebagai salah satu contoh ya di Kota Malang bahwa ini adalah kampung yang memang melakukan pemajuan kebudayaan. Yang kemudian pemajuan kebudayaan ini bisa diwisatakan, kan begitu. Nah, oleh karena itu kegiatan di sini memang tempat kiranya kalau mau berwisata ya wisata budaya, kan gitu. Karena memang ada banyak hal yang bisa kita gali baik dari sisi inovasi dan kreativitasnya, sisi lain kemudian kita bisa menggali nilai-nilai tradisi yang sedang kita kembangkan. Nah, yang tak kalah menarik bahwa siapa saja yang ke Kampung Budaya Polowijen ini bisa bisa belajar mencontoh bagaimana kami melakukan pemberdayaan, kegiatan memberdayakan masyarakat gitu ya, dengan bekerja sama antar warga, memberikan pemahaman tentang ini ragam macam kesenian yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Di sisi lain kemudian bisa meningkatkan ekonominya. Benar. Oleh karena itu tentu Kampung Budaya Polowijen ini kan ya tentu berharap lebih besar. Ya kerjasama ya dengan pemerintah, butuh support pemerintah itu sangat kami butuhkan. Terus kemudian kerjasama dengan pihak kampus ya untuk belajar pengembangan kesenian, kebudayaan ya, atau mungkin untuk penelitian dan lain sebagainya itu perlu ditingkatkan. Jaringan-jaringan dengan lembaga lain termasuk dengan media ya, media seperti ini kan juga kami butuhkan untuk baik untuk literasi maupun untuk promosi atau untuk mengkampanyekan tentang kebudayaan itu sendiri. Baik. Dan memang harapannya semoga lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih banyak dikenal lagi Kampung Budaya Polowijen ini. Mungkin ada Instagram atau media sosialnya apa sih Ki Demang biar nanti Sobat Mako yang ada di rumah ketika pengen kesini tuh mau lihat-lihat dulu deh gitu ya. Apa sih IG-nya? IG-nya namanya? Kampung Budaya Polowijen. IG-nya Kampung Budaya Polowijen. Facebook-nya? Kampung Budaya Polowijen. Website-nya? Juga Kampung Budaya Polowijen. Websitenya Kampung Budaya Polowijen. Lengkap semuanya. Lengkap sudah ya. Jadi tinggal Sobat Mako aja nih datang ke sini. Tapi tadi ingat seperti Ki Demang pesan, mendingan kalau ke sini ambilnya yang paketan aja. Karena aja murce gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Citra ya. Terima kasih banyak Mbak sudah diajak jalan-jalan di sini. Ini juga pengalaman saya pertama kali datang ke sini, ternyata ini cocok banget buat healing loh. Enak banget di sini. Yang butuh healing kayaknya langsung aja datang ke sini. Oke, makasih banyak Sobat Mako. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit. Sampai jumpa.